Baik, terimalah salam dalam Dhamma Sotiotu Namo Buddhaya. Baik, selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, bertemu kembali dengan saya, Pak Ponco Putro Widodo, yaitu dalam mata pelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang kegiatan belajar 4 dan 5, yaitu melihat orang tua, orang sakit, orang mati, dan bertapa. Nah, baik anak-anak, tahukah kalian bahwa Siddhartha diramalkan tidak boleh melihat orang tua, orang sakit, orang mati, dan betapa suci. Jika melihatnya, ia akan meninggalkan istana. Mengapa harus meninggalkan istana? Yuk kita simak peristiwa di bawah ini. Ya, ketika Pangeran Siddhartha menginjak usia 29 tahun, suatu hari muncul keinginannya untuk mengunjungi taman kerajaan. Beliau memerintahkan kusirnya, yaitu Cana. Cana, siapkan kereta. Aku akan berkunjung ke taman kerajaan. Cana menjawab, baiklah. Lalu kemudian Cana segera menyiapkan kereta. Kereta itu ditarik oleh 4 ekor kuda berwarna putih dan bersih. Nah, yang pertama yaitu melihat orang tua. Ketika pangeran sedang berada dalam perjalanan menuju taman kerajaan, para dewa Brahma di alam Sudawasa berunding. Waktunya bagi Pangeran Siddhartha untuk menjadi Buddha makin dekat. Mari kita perlihatkan pertanda yang akan membuat pangeran melepaskan keduniawian dan menjadi pertapa. Mereka menyuruh salah satu dewa Brahma di alam Sudawasa untuk menyamar sebagai orang tua. Orang tua itu berambut putih, tidak bergigi, punggungnya bungkuk, dan berjalan gemetaran menggunakan tongkat. Orang itu adalah penjelmaan dewa dan tidak dapat dilihat oleh orang lain selain Pangeran Siddhartha dan kusirnya. Kemudian yang kedua adalah melihat orang sakit. Nah, setelah 4 bulan berlalu dalam kemewahan hidup, Pangeran Siddhartha pergi lagi mengunjungi taman kerajaan. Pangeran Siddhartha mengendarai kereta yang ditarik oleh kuda putih seperti sebelumnya. Namun di perjalanan pangeran melihat pertanda yang diciptakan oleh para dewa untuk kedua kalinya, yaitu pangeran melihat orang terbaring lemah. Orang itu sangat kesakitan diserang penyakit. Dia hanya dapat duduk dan berbaring jika dibantu oleh orang lain. Dia berbaring lemah di tempat tidurnya dengan ditutupi kotorannya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah melihat orang mati. Setelah 4 bulan berlalu dalam kemewahan hidup, Pangeran Siddhartha pergi lagi mengunjungi taman kerajaan. Pangeran mengendarai kereta yang ditarik oleh kuda putih seperti sebelumnya. Kemudian di perjalanan, pangeran melihat pertanda yang diciptakan oleh para dewa untuk ketiga kalinya, yaitu saat itu banyak orang berkumpul, ada tandu jenazah yang berhiaskan kain berwarna-warni. Nah, pada saat itulah Pangeran Siddhartha melihat orang mati. Nah, kemudian yang terakhir adalah, atau yang keempat, yaitu melihat betapa suci. Setelah 4 bulan berlalu dalam kemewahan hidup, Pangeran Siddhartha pergi lagi mengunjungi taman kerajaan. Pangeran mengendarai kereta yang ditarik oleh kuda Kantaka seperti sebelumnya, yaitu di perjalanan tersebut. Pangeran melihat pertanda yang diciptakan oleh para dewa yang keempat kalinya, yaitu seorang pertapa dengan kepala gundul, janggut dicukur, dan mengenakan jubah berwarna kulit kayu.
Nah, itu merupakan kejadian-kejadian yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha. Waktunya hampir tiba bagi Bodhisatta untuk menjadi petapa. Mari turun dan beri pertanda baginya. Wow, kota kita ternyata memang indah. Berhenti, Cana. Aduh, kenapa dengan orang itu ya, Cana? Dengan berlalunya waktu, kita semua akan menjadi tua, Pangeran. Tubuhku bisa jadi begitu. Iya, Pangeran. Berhenti, Cana! Berhenti! Tolong aku, tolong. Sakit sekali, tolong. Aduh, aku tidak tahan lagi, tolong. Orang ini menderita karena dia sakit, Pangeran. Dan kita semua harus menderita karena sakit? Kenapa kamu pergi secepat ini? Bagaimana hidup kita nanti? Sedih sekali. Ayo kita pulang, Cana. Berhenti! Siapa itu? Damai sekali dia. Itu petapa, Pangeran. Itu suatu cara meninggalkan kotoran batin supaya terbebas dari segala duka. Supaya terbebas? Nah, demikian tadi adalah penjelasan-penjelasan dari materi kegiatan belajar 4 dan kegiatan belajar 5, yaitu melihat orang tua, melihat orang sakit, melihat orang mati, dan bertapa. Baik, Bapak cukupkan sekian dan terima kasih ya atas perhatiannya. Dan nanti untuk hari ini tidak ada tugas latihan maupun mengerjakan soal. Namun cukup di hari ini hanya melihat atau mendengarkan materi yang Bapak bagikan, yang Bapak share pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu, dijauhkan dari segala penyakit. Baik, itu saja penjelasan materi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sotihotu, Namo Buddhaya.